karena kami juga purnawirawan Polri, tentu kita juga harus merawat. Nah, tapi informasi menarik juga bahwa Bapak Soeharto ini dulu adalah MC Persiba. Wah, legend sekali ya Pak ya. Satu toa yang digantung di atas member itu satu toa aja yang kita bacakan nonser, padahal pertandingan itu antara Persebaya Surabaya berhadapan dengan Balikpapan. Persiba Balikpapan. Jadi baik saudara-saudara, kita kembali ke lapangan hijau pada kesempatan sore hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian di podcast Nasdem Makin Baik. Jadi hari ini kita kembali mendatangkan narasumber bacalek atau bakal calon legislatif dari Partai Nasdem Kota Balikpapan. Nah, hari ini saya nggak sendiri. Biasanya saya ditemani oleh Virgin, tapi hari ini saya ditemani dengan Mas Ali. Halo Mas Ali. Halo Mas Rian. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat selalu. Oke, Mas Ali nanti yang akan menemani saya di podcast episode ini, yang akan membantu saya mengulik sedikit tentang bacalek yang hadir pada hari ini. Nah, hari ini kita sudah kedatangan siapa, Mas Ali? Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan Bapak Soeharto. Mana? Halo Pak, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat baik. selalu Pak. Nah, hari ini kita kedatangan Pak Harto ya. Boleh sedikit Pak cerita tentang profil Bapak, terus keseharian Bapak, dan apa saja nih yang Bapak lakukan sebagai bacalek. Boleh kenalan sedikit Pak buat teman-teman yang ada di podcast Nasdem. Baik, perkenalkan, nama saya Soeharto. Ya, hari-hari dipanggil Pak Harto, boleh juga panggil Pak Diharto. Di kegiatan saya sehari-hari sebagai kepala rumah tangga yang baik untuk mendidik anak-anaknya menuju kebaikan. Dan di sisi lain kegiatan kami ya, karena kami juga purnawirawan Polri, tentu kita juga harus merawat komunikasi dengan beberapa teman, dengan kolega dan sebagainya, sehingga kami bisa memperoleh dukungan secara implisit untuk maju meramaikan perpolitikan di Indonesia. Sobat Balikpapan. Keren banget. Keren ya. Itu kan Bapak kan tadi bilang Bapak purnawirawan Polri ya Pak. Iya, kalau boleh tahu Bapak ini sudah bertugas sebagai Polri kira-kira berapa lama sih Pak? Mas Ali, saya kurang lebih 39 tahun, 8 bulan. Jadi cukup lama saya mengabdi di Polri, dan berapa bidang kepolisian saya sudah pernah ada di dalamnya. Termasuk bidang intelijen, saya pernah berada di sana di bidang persandian. Terus di bidang lalu lintas, saya juga pernah menjadi instruktur di sebuah lembaga pendidikan. Dan saya juga pernah menjabat Kasih Humas Polres Balikpapan kurang lebih hampir 3 tahun. Jadi alhamdulillah itu semua kegiatan saya jalani, bekerja saya jalani dengan nawaitu bismillah, sehingga saat ini saya masih tetap tegar dan sehat. Alhamdulillah. Iya. Dari informasi yang saya dapat nih Pak ya, dulu Bapak Soeharto ini dulu sempat lama banget bertugas di Polres. Nah, dari apa yang Bapak pandang di Polres ini, kira-kira apa yang ingin Bapak implementasikan ketika Bapak ingin nanti menjadi caleg gitu Pak? Kita di sini adalah mencari keunggulan produk quality. Jadi bagaimana membangun peradaban politik dengan konsep-konsep normatif, konsep keagamaan, dan juga konsep ketatanegaraan, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan itu berdasarkan prosedur hukum. Pencetusan ini manakala kita juga harus siap diri. Bagaimana dengan knowledge produk pengetahuannya, bagaimana dengan perendernya, bagaimana kemampuan-kemampuan ini yang terasah selama bekerja di lingkungan kepolisian nanti kami tularkan secara bersama-sama untuk masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana kita membendung filter terhadap perilaku anak.
ini menjadi sorotan baik dari balita sampai dengan mahasiswa. Kenapa? Kita ingin melihat bibit-bibit unggul Kota Balikpapan menjadi kan ruang tersendiri bagi anak. Contoh, kita saat ini salah satu pekerjaan yang benar-benar itu adalah persiapan IKN. Dapatkah kita mempersiapkan generasi kita yang siap dengan standar sertifikasi? Ini bukti. Dari mulai pekerjaan-pekerjaan sipil, kontraksi, atau welding, atau apa saja yang mereka kemampuan, tapi tidak memiliki kualitas sendiri. Nah, ini penyiapan kami apabila kami nanti duduk menjadi anggota Dewan Kota Balikpapan. Kita akan memproseskan pelatihan di bidang ini supaya anak-anak kita memiliki kemampuan yang setara dengan daerah. Jadi jangan jadi penonton. Nah, ini perlunya mencari figur-figur politik pilihan dengan good idea, bukan good beras, bukan good minyak, bukan good ini. Ada kita tahu caleg itu untuk terkenal dengan cara-cara yang seperti itu. Yang sebetulnya harus dijual adalah kemampuan planner diri. Kemampuan planner diri di sini adalah mengajak kaula muda untuk berpikir bagaimana menjadikan Kota Balikpapan yang kita cintai dengan pola sistematik terarah, terukur, dan memperoleh keberhasilan yang sama. Wah, benar banget ya. Berarti memang target dari Pak Harto ini memang kepada kaula-kaula muda, anak-anak muda yang memang nanti sebenarnya di 2024 ini Mas, bahwa hampir 60% memang pemilih ada di anak-anak milenial, anak-anak muda. Dan juga benar banget yang tadi Pak Harto bilang bahwa memang kita harus meningkatkan kepercayaan diri dengan adanya skill-skill tersebut, dengan adanya skill-skill yang tersertifikasi Pak ya. Karena memang banyak ada orang-orang yang memiliki skill tapi tidak tersertifikasi, yang akhirnya ketika bersaing dengan orang-orang yang dari luar akhirnya gugur sendiri ya Pak. Baik. Benar banget. Ya, karena di saat ini kenapa kita harus mengajak milenial, estafet ketatanegaraan, estafet usia, estafet kemampuan, ada generasi muda. Nah, bagaimana generasi muda yang kita harapkan adalah skill, punya kemampuan dan quality. Nah, persembahan ini tentu didasari oleh caleg-caleg yang punya kemampuan untuk menghantarkan ini. Benar banget. Ya, jadi mohon maaf kalau sekarang kita lebih pada pola-pola konsumtif, berbicara proyek kecil-kecilan, dan kita bukan itu. Kita bukan, semenisasi bukan itu. Semuanya ada, tapi kita akan kedepankan bagaimana anak-anak muda menjadi planner tersendiri di dalam Kota Balikpapan. Dalam kota dan bukan menjadi tuan rumahnya tapi tidak menjadi penontonnya. Ya. Benar. Nah, tapi informasi menarik juga bahwa Bapak Soeharto ini dulu adalah MC Persiba. Legend sekali ya Pak ya. Iya. Boleh dong Pak dicoba ininya. Ternyata Hit Persiba. Ternyata Pak Harto ini ya selain sebagai purnawirawan juga bisa ke bidang entertain ya. Benar. Maka dari itu kita kalau berbicara tentang kreativitas pemuda, kita harus banyak belajar juga dari Bapak Soeharto ini ya. Karena memang semua bidang digeluti sama Pak Harto. Baik, kalau di Persiba saya mengantarkan dari perserikatan ya, jadi mulai arwah Junaidi Gabo, terus beberapa termasuk yang sekarang masih ada Bung Najamuddin Asparin. Jadi kita udah mulai MC dari satu toa. Mulai dari pakai tawa doang Pak ya. Satu toa yang digantung di atas member itu satu toa aja yang kita bacakan nonser, padahal pertandingan itu antara Persebaya Surabaya berhadapan dengan Balikpapan. Persiba Balikpapan. Jadi tim selisih minyak waktu itu mungkin kalau masih waktu itu adalah Aura Sucito Suntoro, termasuk Bung Roni Pati Nasarani. Saya sudah MC di sana. Wah, kayaknya saya belum lahir, Ali pun juga belum kayaknya. Iya belum, kita belum lahir Mas. Dan waktu itu saya sempat juga karena waktu satu-satunya stasiun relay televisi Provinsi Kalimantan Timur ada di Balikpapan. Jadi kita membantu TVRI untuk menjadi operate siaran langsung.
Baik, saudara-saudara, kita kembali ke lapangan hijau pada kesempatan sore hari ini. sangat sangat ini ya, Anda terngiang-ngiang ya, mengingat pertandingan. Yakin ada rindu. Baik, kita saksikan gol saudara-saudara hidup Bersih. Kalah dulu dong buat Marto. Keren banget. Iya. Jadi dengan pengalaman selama itu Pak jadi MC, kira-kira Bapak ini pernah nggak sih melatih kira-kira anak-anak muda untuk menjadi MC muda dan pencetus kreatif yang baru gitu Pak? Ya, baik. Mungkin Saudara Ali dengan Mas Ali belum lahir ya. Belum. 2005 saya pernah juara MC terbaik Indonesia Timur. Wah. Tapi pelatihan lembaga pendidikan luar sekolah, yakni PT Cerdas Training Center Jakarta. Dan di tahun yang sama saya mengikuti pelatihan di wilayah barat dan juara terbaik di wilayah barat. Udah di timur, di barat lagi. Kayaknya di tengah belum nih Pak ya. Terus akhirnya kami direkrut oleh perusahaan untuk melatih di beberapa kota besar seluruh Indonesia, termasuk Pekanbaru, Musi Banyuasin, Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, Semarang, Bali. Bahkan dulu agenda tahunan kami di akhir tahun itu selalu ada di Pulau Dewata, Bali di bulan November. Artinya begini, kita itu bukan hanya bermanfaat kepada, tapi juga menciptakan keahlian. Dan untuk mas-mas ketahui bahwa saya sejak SMP sudah menjadi penyiar radio. Wah. Dari SMP, kita SMP ngapain ya? Kayaknya masih fokus belajar soal mainan ya. Jadi Bapak Suharto ini mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan dunia podcast dan kreatif gini Pak ya. Ya, justru itu nantinya kita akan berikan ruang pada anak-anak pelatihan seperti ini, seperti di kampus-kampus, sudah beberapa kampus yang saya tawarin untuk kita latih menjadi insan yang generasi yang bisa good presentation. Termasuk di kalangan pondok pesantren muhadharah misalnya, bagaimana teknik-teknik berpidato sehingga mereka mempunyai keahlian khusus yang menarik buat dirinya. Tentu kalau MC yang jelas kita berbicara ya sedikit hasil. Bisa kita. Benar banget. Saya juga menjadi penyanyi campur sari di beberapa. Penyanyi juga nih Pak ya. Artinya kita berada di posisi ketika menjadi planner. Wow. Saya masih terngiang-ngiang dengan Dan Bais, itu lagunya itu Bunga Seroja waktu itu. Wah. Boleh sedikit spill dong Pak. Ngasih hujannya gimana? Iya. Jadi hal ini juga yang menjadikan kita besar. Dan satu sisi ketika saya masih di polisi lalu lintas kota Balikpapan, membuat beberapa dikmas lantas ke sekolah dan ke kampus-kampus di kota Balikpapan termasuk anak-anak TK. Kenapa kita berikan seperti itu? Kita ingin melakukan komunikasi mendasar. Komunikasi mendasar di sini adalah bagaimana kita memiliki dan dimiliki. Nah, kita juga turun di DPRD Kota Balikpapan melalui Partai Nasdem ini, bagaimana saya secara pribadi memiliki masyarakat saya dan bagaimana saya dimiliki oleh masyarakat. Karena kecintaan itulah kita akan bisa membangun, tidak membedakan apa partai apa dan sebagainya. Tapi karena kita berbuat harus nawaitulillah, ya saya yakin bahwa perbuatan apapun ya sami Allah akan mencatat apa yang kita kerjakan dan apa yang kita amalkan. Wow, jadi Mas Rian, jadi Pak Suharto sempat bilang kalau beliau ini dulu sering banget melatih ke TK dan ke kuliahan Ke anak kuliah. siswa. Saya dengar informasi bahwa dulu metode yang digunakan ketika sedang mengajar anak TK itu adalah dengan bermain sulap. Wah, aduh ya. Polisi. Wow. Ya, ntar ya polisi. MC juga, penyiar radio juga, penyanyi juga, tambah lagi nih pesulap nih. Itu gimana sih Pak? Kok bisa ceritanya sampai ke arah sulap itu gimana Pak? Pertama, kita harus dekat dengan anak-anak berbagai metode. Kalau di perpolitikan adalah gagasan murni, bukan beras dan minyak wangi, ya kan? Ya. Kalau dengan anak TK pendekatan adalah sulap itu artinya palsu. Kebalikan. Supaya anak-anak melatih motorik. Kok bisa ya?
uang bisa hilang di tangan bagaimana kan gitu ya. Iya. Padahal itu sudah Ada triknya. Iya. nggak pakai BIM Saladin juga. Jadi saya beli ala properti sulap dan kita belajar di Jakarta dengan guru yang kita beli berapa harganya, kita dilatih sampai mahir baru boleh pulang ke kota Balikpapan. Nah, pendekatan-pendekatan seperti ini karena anak-anak itu kalau kita ajak fokus di atas 5 menit, anak-anak sudah hilang. Udah bosan. Ya, contoh, saya pernah melatih dengan Mas Bondan, almarhum. Kita melatih anak-anak untuk bagaimana mendisiplinkan. Nah, anak-anak kita ini kita berikan di salah satu masih PAUD waktu itu adalah di depan ada kentang, terus ada wortel, ada pisau di depannya untuk motong mengiris. 10 orang saja dalam ruangan itu kita tinggal, anak-anak kita melarang anak-anak menyentuh apa yang ada di atas meja. Tapi anak-anak kita belum masuk ke daerah sana. Nah, kita tinggal keluar, kita siapkan CCTV. Ada toleh-toleh dulu ngambil pisau. Akhirnya dalam hitungan menit, seluruh yang ada di meja itu hancur dengan sendirinya. Oh iya, benar banget. Nah, pertumbuhan karakter disiplin untuk fokus ini maka kita hadirkan dengan ilmu-ilmu sulap supaya anak-anak memiliki tingkat fokus tersendiri. Wow, Sebab metodenya. education itu adalah suatu hal yang menarik buat saya dan alhamdulillah itu kita jalani dengan tekun dan berbuah hasil, insya Allah akan tumbuh kembang karakter-karakter anak-anak yang memiliki disiplin tinggi. Wow. Berarti emang metode sulapnya bukan hanya sebagai hiburan tapi memang titik melatih fokus Pak ya. Latih fokus, mengantar anak-anak untuk fokus. Tapi Mas Rian, kita nggak usah kaget deh kalau Pak Soeharto ini dia bisa macam-macam. Soalnya Pak Soeharto ini saya dengar juga lama banget ya di bagian Intel, Pak ya. Ya, di bagian intelijen. Oh, jadi mungkin dari bagian intelijen itu mungkin Pak Soeharto bisa mengimplementasikan di masyarakat juga gitu ya Pak ya. Jadi mudah berbaur, mudah mengambil titik-titik metode-metode yang ingin kira-kira bisa sampai ke masyarakat gitu ya. Ya, Intel itu selalu diawali dari pengamatan. Jadi mengamati, baru menggambarkan dan menganalisa. Itu pelajaran metode dasar intelijen. Jadi di partai juga kami sama. Kami mengamati partai-partai yang lain dengan segala warna, terus kita cari analisa di mana letak keberhasilan, di mana letak kegagalan, terus apa yang membuat dulu dicintai sekarang dibenci gitu. Ini juga penting buat saya pribadi, juga penting. Kenapa ketika awal kita disanjung, begitu kita akan menjelang akhir dibenci? Kenapa? Ini yang perlu kita salami, dan saya punya kunci-kunci itu karena ini teori saya, jadi kita tidak sampaikan ke publis. Tapi yang satu sisi adalah mengebilah apa yang harus kita buat. Kalau kita bilang secara keislaman itu ada wailul lil mutaffifin. Jadi kita jangan berbuat curang. Kenapa? Kecurangan itu akan ditanya oleh Allah. Yakin, ya sami. Iya, Benar. Jadi apapun yang adalah sepak terjang kamu mati. Iya, iya. Ujung-ujungnya bakal ke sana semua Pak, benar banget. Tapi menunggu waktunya saya. Kita tambah lagi nih ya. Tadi udah pesulap sudah, penyanyi sudah. Ini tambah lagi Ustadz. Ya, multi talent banget ya. Iya, Bacalek kita ini. Iya. Jadi Pak, boleh nggak kira-kira dikasih deh cuplikan atau apa tadi, garis besar? Iya. Ya, nanti strateginya tuh bakal bagaimana untuk bacalek ini. Sedikit bocoran apa sih Pak yang Bapak persiapkan menuju ke pemilihan 2024? Bener. Kalau dengan background yang tadi banyak banget ya, pasti apakah nanti dalam kampanyenya ada sulap juga Pak? Ya terus konsep saya adalah hadir di tengah-tengah masyarakat pemilih. Hadir di awal dan di akhir. Artinya begini, kita mengawali biasa caleg itu minta pilihlah aku, pilihlah saya dan sebagainya. Bahkan mungkin ada timnya yang ya nun sewu lah. Ya kita sudah gak asing lagi katanya membagi beras, sudah cokot-cokot. Tapi apakah setelah duduk nanti punya kemampuan tidak untuk membangun kota Balikpapan? Membangun bukan merusak. Membangun artinya meninggalkan kesan positif. Bukan membangun secara fisikal memang iya, tapi kewajiban kita. Tapi ada sisi yang harus kita lihat bahwa mencerdaskan generasi muda adalah merupakan bagian terbesar. Maka kalau muda kan di kampus-kampus yang monitor kegiatan mungkin dekan fakultas,
bisa dapat berkonsentrasi bagaimana membawa anak-anak mahasiswi di kampus itu memiliki kemampuan good presentation Wah. atau paling tidak communication skill. Karena communication skill ini penting sekali. Karena apa? Karena communication skill ini adalah bagian untuk mensukseskan anak-anak. Anda boleh pinter, Anda IP 7,8 nih, tapi nggak bisa ngomong. Iya, benar banget Pak. Emang ada beberapa mahasiswa saya yang memang di akademiknya pintar tapi pintar hanya untuk diri sendiri. Jadi akhirnya tidak bisa mempresentasikan apa yang dia miliki, Iya. apa yang dia bisa, dan akhirnya ya gagal bersaing dengan anak-anak muda lainnya. Bener banget Mas, dan apalagi generasi muda kita sekarang ini adalah generasi yang bakal memegang generasi Indonesia emas tahun 2045 ya. Iya, benar banget. Jadi memang benar-benar harus kita persiapkan bakal megang tongkat estafetnya ini. Makanya benar-benar bagus banget tadi gagasan yang dibuat oleh Pak Soeharto ini ingin membina anak-anak muda sehingga bisa tidak hanya menonton, Benar banget. tapi juga bisa beraksi. Ya. Kalau kita melihat kepada generasi tingkat SD dan SMP, bagaimana belajar bahagia belajar. Oh iya, benar banget. Kepada tingkat-tingkat yang lebih atas, kepada mahasiswa ke atas, bagaimana bekerja bahagia bekerja. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Konsep-konsep ini perlu kita tawarkan ke kampus-kampus. Apa? Saya ingin beradu argumen. Nah, saat ini kita akan masuki bahwa saat lagi kita sudah berunding dengan kampus, kita akan masuki bersama institusi lain, akan bagaimana berbicara tentang pola dari rekan-rekan adik-adik mahasiswa. Sebab mahasiswa ini kita sentuh kenapa? Karena beliau ada estafet. Jadi mahasiswa kalau menurut saya melakukan pengungkapkan pendapat di muka umum sih sah saja karena memang bagian kontrol masyarakat. Cuman masyarakat kita harus bisa melihat bahwa ini juga ada bagian dari pendidikan dan membangun perpolitikan secara santun. Oke. Tadi kan Bapak Pak Harto berbicara tentang banyak partai dengan background sebagai polisi, sebagai penyiar, sebagai penyanyi, terus juga Sebagai MC. banyak banget ya. Terakhir Terus jangan lupa tuh terakhir tadi. sebagai ustadz. Nah, Pak, kenapa sih menjatuhkan pilihan nih untuk bergabung bersama Partai Nasdem? Kan Bapak tadi bilang pas di bagian intelijen memiliki banyak penelitian atau meneliti berbagai warna-warna partai, tapi akhirnya menjatuhkan hati ke Partai Nasdem. Apa sih Pak yang membuat Bapak akhirnya saya pas nih dengan Partai Nasdem untuk bergabung menjadi calon Nah, legislatif? ini menarik ini. Ini lama-lama caleg Nasdem ini makin banyak ini. Nah jelas partai tanpa mahar satu-satu di Indonesia dengan sejuta gagasan dan kemampuan elektoral yang sangat luar biasa, pengiklanan di TV, struktur organisasi sampai DPD sampai DPRD itu semua berjalan. Organisasi adalah organisasi yang sangat-sangat dinamis dan kita juga punya kemampuan berkomunikasi dengan para pemilih dengan terbuka. Dan saya jujur, saya katakan saya ikut di Partai Nasdem ini sampai saat ini boleh diketahui oleh masyarakat luas. Saya belum menghabis uang jutaan rupiah selama 2 tahun berada di Partai Nasdem. Ini bukti bahwa partai ini serius. Partai ini serius. Ya kita juga masyarakat karena masih muda-muda kita tahu bisa membaca. Saya ingin mengabdi di partai ini yang turut mewarnai kota Balikpapan sehingga memperoleh peradaban yang santun, memperoleh katakanlah kalau Balikpapan ini adalah katanya penyangga untuk IKN. Tapi apakah anak-anak kita siap untuk menjadi penyangga itu? Benar. Benar banget. Apakah UMKM kita menyangga itu? Siap. Seluruh hotel berbintang untuk diketahui tidak ada hampir anak-anak yang lahir di Balikpapan menjadi chef sebuah hotel berbintang di Balikpapan. Ini adalah kemunduran dari kita. Dan ini fakta Pak ya. Ini fakta. Jadi jangan, dan ada lagi kita juga harus memiliki kompetitor excellent. Kompetitor excellent bagaimana memenangkan posisi tawar kota Balikpapan nantinya adalah pada produk-produk UMKM yang menyatu. Jadi kayak di kawasan-kawasan tertentu itu cuman saat ini kayak parsial, campurnya ada dari tradisional yang tidak memiliki konsep dan banyak alhamdulillah para penopang swasta saat ini juga turut ambil hadir
di dalam kuliner perkebunan. Cuman hal ini juga kita bicarakan tentang bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah, seperti perpajakannya, perawatannya, dan komunikasinya. Terus dukungan finansial pemodalan juga menjadi bagian, sebab hulu dan hilirnya tidak terlepas dari mana melibatkan masyarakat. Seperti sayuran itu banyak datangkan dari luar Jawa. Kita punya tanah, punya dinas pertanian. Banyak ya Pak. Kenapa kita tidak tanam? Jadi sayuran bisa kata, kalau kita kurang pH air, pH tanah atau konsulitannya kurang baik, kita bisa mengelola dengan cara-cara organik. Kita banyak hal yang perlu kita lihat. Contoh seperti saat ini, kadang-kadang waluh itu labu kalau orang menggunakan seperti kita datangkan dari luar daerah, padahal tanah kita cukup subur. Bisa untuk mengelola itu Pak ya. Nah, ketika panen mereka tidak punya hulu hilir, itulah UMKM yang menjadi peran serta. Jadi memang harus dilihat. Jadi jangan kalau bilang hangat-hangat kuku lah. Jadi ketika musim ini juga bergulir mahal, kita berlomba-lomba menanam. Saat ini kan kita tahu di pasar saat ini kebutuhan 9 pokok, telur, ayam, dan sebagainya. Kita punya hamparan tanah cukup luas, tapi produk makanan yang kita buat harus impor, harus luarkan dari Pulau Jawa. Jadi menjadi kos-kos itu. Kalau padahal makan kita, kalau itu IKN datang dengan jutaan manusia datang ke Kota Baru, saya yakin pasar itu sudah nggak ketulungan sibuknya. Benar. Makanya gagasan anak muda, saya berharap kita pikirkan bersama-sama Kota Balikpapan ini yang kita cintai dengan sedikit membuka tangan kita. Hal-hal contoh yang kecil saja, inflasi mengenai Lombok misalnya. Memang kalian nggak butuh itu Lombok, tapi ibu kalian, orang tua kalian di rumah memikirkan harga Lombok udah mumet. Ya. Kita cukup punya lahan, yang tidak adalah kemampuan benar kita untuk turun. Bermalas-malas ria, bertopang dagu dengan posisi mereng. Karena anak-anak kita jatuh mereng sekarang nih. Iya. HP-nya Pak ya. HP-nya yang mereng Pak ya. Halnya kaum baringan. Iya, Jadi kalau sudah ke mereng itu rasanya segala-galanya. Padahal kenyamanan di masa muda telah diambil, masa tuanya akan sulit. Nanti anak generasi muda harus menghadapi tantangan yang terjal, tantangan yang sulit, tantangan yang mengurangi kesenangan dan hiburan untuk bagaimana meraih masa depan yang sempurna bersama tentu Partai Nasdem. Tepuk tangan dulu dong Pak. Keren banget ya. Sosok inspiratif, bakal calon legislatif Partai Nasdem Kota Balikpapan. Daerah pilih mana Pak? Dapil Utara. Dapil Utara. Wah, Balikpapan Utara nih. Luas ya Pak, luas. Nah, sosok inspiratif yang memiliki background yang sangat keren ya. Kalau dibilang satu background aja, polisi udah keren banget, apalagi dengan background-backgroundnya sebagai penyiar radio dari SMP, lalu sebagai MC Persiba, juara MC di bagian timur dan bagian barat. Terus juga pemain sulap. Dan yang terakhir apa tadi? Jangan lupa itu Ustadz. Tapi kita lucu ya, kalau di kita punya radio itu udah, kalau malam dulu kan kita berada di radio, sekarang udah selesai, radionya sudah dibeli oleh orang lain. Baik, selamat malam dari studio yang saat ini berada di Bumi Pembangunan 9R Marta Delta Balikpapan. Sendin Mas Harto akan nama saya dulu nama keren bukan Han Wijaya. Han Wijaya akan mengantarkan malam hari ini. Tentu para sahabat setia, selamat menikmati. Kayaknya kita harus banyak belajar. Masih ada. Saya agak tersaingi deh di Masih ada. Kayaknya ada posisi baru nanti nih. Ini mungkin episode selanjutnya kayaknya saya nggak di sini lagi. Banyak Pak Harto. Kalau musik malam hari musik serius ya. Kalau musik siang pengantar dangdut, saya pernah di radio dangdut di Kota Balikpapan ini yang memang radio tidak serius ya kan. Sambil membawakan tentang lalu lintas, kita bawakan tentang radio supaya menghibur masyarakat. Dan ini saya akan masuk ke studio kembali kalau boleh, saya siaran selama 7 bulan ini, saya akan dangdutan di sana. Yuk kita goyang hari ini siapapun yang ada di dapur, ada di mana-mana yang saat ini tengah bersitum bersama kami. Tentu saat ini Den Mas Harto tengah mengudara dengan seksi cuap-cuap yang sangat sulit. Keren. Aduh, saya sampai emosi. Ini Mas Rian merem sedikit.
ini geser Pak Harto. Makanya saya nggak boleh menang kayaknya ya. Iya. Beda lagi ketika kita ngajar sampaikan ke murid-murid yang pernah belajar dengan kita bahwa menjadi host adalah ada karakter public speaker. Nah, public speaker itu artinya bagaimana mengatakan. Belum lagi di balapan, Mas. Tuh, ada lagi di balapan nih, Pak. MC balapan juga, Pak. MC balapan juga. Ayo saudara, kita saksikan race ke-25 di kelas underbone 250cc dengan pembalap-pembalap oven di sirkuit Kalan Samarinda. Itu sudah tentu menjadikan ajang tersendiri. Kita nampaknya pedok out telah siap untuk mengeluarkan para pembalap yang ada di sirkuit. 6, 7 sampai 16 pembalap susun grid saat ini untuk laju dengan kencang. Wow. Wah, aduh, saya tidak bisa berkata-kata lagi nih. Itu ada harganya, Mas. Harganya per kata, Pak ya. Iya. Kayaknya kita Memang cari balapan di mana ya, Em ya? MC bola gas, Si balap gas. Tapi memang dasar public speaking ini menjadi apa ya? Bisa meranah kemana saja, Pak ya. Berarti tujuan Bapak melatih anak-anak muda nantinya dengan basic public speaking itu bisa membuka lahan-lahan pekerjaan yang ya seperti apa yang kita lihat yang Pak Harto jalankan sekarang. Oh ya, Benar. kita dari SD kelas 6 itu sudah berani siaran kalau di kampung untuk kasih hadiahnya kambing. Lumayan ya Pak kambing. Nomor 10 Nubun, gitu kan. Terus kita dari kecil juga SD sudah belajar MC balapan itu cross motor sepeda BMX. Sepeda BMX. Anak kecil-kecil tadi saya masih ingat itu ada di pohon jambu, dikasih mic, kasih tawa, baru upahnya bukan uang. Dikasih makan gado-gado 1 bungkus. Dikasih makan gado-gado 1 bungkus. Oke. Luar biasa. Bersama Partai Nasdem yang jelas kocak. Partai Nasdem adalah selalu di hati. Partai Nasdem partai tanpa mahar. Partai yang akan selalu bersatu, berjuang. Mana? Tapi saya yakin Pak Soeharto ini bukan cuma hanya modal public speaking doang, tapi saya yakin bisa juga memanage karena Pak Soeharto ini berpengalaman sekali, pernah jadi KBO Lantas, Pak ya. Iya, benar. Pernah jadi KBO Lantas. KBO Lantas itu adalah wakil Kasat Lantas. Wah. Berarti Bapak sebagai pemimpin Polantas kedua Sebalikpapan. Wow. Alhamdulillah di pangkat Ibda waktu itu saya adalah juara terbaik bidang presentasi tentang potensi laka lantas di jalan raya. Juara terbaik ke seluruh Indonesia. Wah. Teori besaran dimensi kendaraan menjadi potensi kecelakaan lalu lintas. Wah. Jadi Pak Soeharto ini sudah teruji klinis ya. Udah. Jadi pemimpin sudah juga. Udah siap memimpin Kota Balikpapan di Dapil Utara khususnya. Nah, Tapi saya juga punya lagi kegiatan yang kalian harus saya sampaikan bahwa saya juga termasuk pengajar defensive driving nasional. wah. Jadi teknik-teknik itu perminyakan dulu pernah menggunakan jasa saya kurang lebih 9 tahun bagaimana teknik-teknik mengemudi. Jadi ini perlu juga disampaikan kepada mahasiswa atau para pekerja atau apapun di Kota Balikpapan yang menggunakan sarana jalan raya, bagaimana menghindari fatalitas di jalan raya. Contoh kasus Muara Rapa. Muara Rapa ini saya tangani dari 2008 sampai sekarang belum ada kegiatan yang bisa demikian, bahwa analisis kami bahwa potensi kecelakaan ke depan akan makin parah dan makin besar. Jalan satu-satunya adalah mengurangi fase pertemuan kendaraan, dan itu dengan high risk untuk masyarakat Balikpapan agar bisa dapat kita kurangi. Wah. Banyak banget ya Mas Ali ya. Nah Pak, ada nggak sih pesan buat teman-teman penonton setia di channel YouTube Nasdem, atau quotes nih yang membuat Bapak sehari-hari dengan figur yang tadi sudah disebutkan banyak banget, dengan pengalaman-pengalaman yang membuat Bapak bisa sampai sekarang, yang kalau kata orang tuh tiap manusia punya quotes kehidupan yang bisa membangun dirinya lebih baik setiap harinya. Ya, konsepnya adalah kita berhati bahagia. Berhati bahagia adalah tidak menilai dengan iri dan dengki kepada orang lain, tapi yang jelas saya cuma pesan Kota Balikpapan, masyarakat Balikpapan atau yang bersama kami, pilihlah Partai Nasdem, pilihlah caleg-caleg Partai Nasdem agar kita berkolaborasi menangani dan menghadirkan pemerintah dengan konsep-konsep perubahan. Artinya saat ini
para orang tua sesaat lagi akan dimasukkan dengan PPDB yang begitu rumit dan sulit. Setiap tahunnya orang tua selalu galau, Pol. Ini akan kita pikirkan bersama, Partai Nasdem yang akan berjuang bersama Anda dan para orang tua. Dan yang terpenting adalah mari kita tangani dengan santun pemerintah Kota Balikpapan yang kita cintai, masyarakat Balikpapan kita cintai, Partai Nasdem yang selalu disayangi. Terima kasih banyak ya Pak ya, sosok inspiratif dari bacalek Partai Nasdem Kota Balikpapan yang memiliki banyak sekali background, banyak sekali pengalaman yang nantinya bisa diimplementasikan buat teman-teman, tidak hanya yang tadi kata Bapak bilang, tidak hanya ketika kampanye, tapi ketika nanti duduk Bapak akan tetap bisa membuat perubahan-perubahan untuk Kota Balikpapan. Ya, ada satu sisi kami yang kita bina. Mas Ali mungkin tahu, saya adalah owner Dimsum Hoki Kota Balikpapan. Wah, Saya juga jago trainer masak. juga ya. Jago masak, jangan salah. Ini penting. Kenapa? Karena kita sampaikan bahwa kita membangun UMKM adalah sangat perlu dan Kota Balikpapan sangat menjanjikan. Wah. Oke, baik, terima kasih Pak Harto sudah menyempatkan waktunya untuk bercerita bersama kami di channel YouTube Partai Nasdem. Semoga dengan kisah-kisah Pak Harto bisa menginspirasi anak-anak muda, bisa menjadi tolak ukur bahwa di usia Pak Harto sekarang pun dengan berbagai banyaknya pengalaman masih pengen merubah diri, masih pengen berkolaborasi untuk membangun Kota Balikpapan yang lebih baik. Baik, Partai Nasdem bersatu. Juga yang menang. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang ada di channel YouTube Nasdem Makin Baik atau di podcast Nasdem Makin Baik. Saya Rian dan juga Ali mohon pamit undur diri. Semoga podcast Nasdem episode ini bisa membangun semangat teman-teman, bisa menjadikan ilmu baru buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video-video yang ada di Partai Nasdem. See you teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.